Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sanpet Podcast episode yang kedua dengan saya, pembawa acara yang berbeda di episode kali ini. Siapakah saya? Nama saya Valencia Sihombing dari kelas 11 IPS 2. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya dengan anak kelas 10. Meda, coba perkenalkan diri. Hai, nama saya Crescencia Darameda. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya punya hobi. Ada 3 nih. Yang pertama, bernyanyi. Yang kedua, menggambar. Dan yang ketiga, menari. Ya, walaupun semuanya ya biasa aja gitu. Gak ada yang menarik atau yang lebih nonjol lah gitu. Saya tinggal di Jalan Rimba Penjibako. Daerah asal saya yaitu Kalimantan Barat. Teman-teman pada bertanya nggak, kenapa saya bisa sampai di sini? Alasan keluarga saya dan saya memilih untuk pindah ke sini yaitu karena ada urusan keluarga. Awalnya mau balik lagi, tapi Tuhan berkata lain dan hingga saat ini saya masih di sini juga. Nah, aku ingin bertanya-tanya nih Meda, seputaran pengalaman kamu setelah 1 bulan bersekolah di SMA Santo Petrus di Talang. Mungkin terlalu cepat ya melihat pengalamannya, tapi nggak apa-apa kali ya bertanya-tanya. Iya Kak. Kenapa sih kamu memilih SMA Santo Petrus di Talang menjadi pilihan terakhir kamu sebelum masuk universitas? Sejak awal saya melihat SMA Santo Petrus, saya sudah tertarik dari depan aja nih Kak. Karena lingkungannya kayak terlihat asri gitu. Dan banyak omongan masyarakat bahwa SMA Santo Petrus ini terkenal akan kedisiplinannya. Selain daripada itu, saya juga mendengar kalau SMA Santo Petrus sering mengikuti perlombaan seperti Olimpiade gitu Kak. Jadi gimana sih reaksi kamu pertama kali setelah masuk ke SMA Santo Petrus di Talang? Awalnya saya gugup Kak gitu karena kali pertama saya meminjakkan kaki di SMA. Tapi suasananya menjadi cair karena kakak kelas dan guru semuanya sangat ramah serta lingkungannya asri membuat kita nyaman gitu Kak. Jadi menyenangkan lah ya setelah memilih SMA Santo Petrus di Talang. Iya Kak. Jadi kamu tahu SMA Santo Petrus di Talang ini dari artikel, Instagram, dari masyarakat atau dari orang tua nih? Pertamanya sih aku udah dengar-dengar ya dari masyarakat. Sebelum itu waktu setelah tamat nih Kak, kayak lagi marak-maraknya ini mau SMA di mana gitu Kak. Aku sebenarnya bingung mau melanjut kemana lagi gitu karena aku sempat gagal di SMA favorit gitu Kak. Cuman ya saran dari orang tua, coba aja dulu SMA Santo Petrus gitu. Aku juga mulai kepoin Instagramnya dan ya aku rasa cocok gitu. Jadi setelah kamu masuk ke SMA Santo Petrus di Talang, gimana sih hubungan sosial kamu atau interaksi kamu dengan teman-teman baru atau guru-guru yang baru kamu lihat? Gimana sih reaksinya? Aku juga orangnya agak pemalu Kak. Terus ya kalau misalnya sama orang yang belum kenal nggak mau juga cerita atau ngomong gitu Kak. Tapi kemarin kan kita diadain MPLS. Jadi hal tersebut kayak membuat sosial kita atau cara kita berbicara gitu dengan orang baru jadi lebih bisa lah Kak gitu. Jadi yang awalnya nggak kenal jadi nggak sengaja aja ngomong jadi asik dan nyambung, dan gitu juga dengan guru-guru lumayan juga sih Kak. Jadi mereka itu sangat ramah dan ya awalnya kan kita gugup nih Kak atau malu-malu menyapa guru, tapi justru guru duluan yang menyapa kita gitu Kak. Jadi pendapat kamu ini menjadi pilihan yang terbaik lah ya setelah masuk SMA Santo Petrus di Talang dengan lingkungan, dengan keadaan dan situasi, apalagi interaksi sosialnya. Ya begitulah Kak kira-kira. Jadi apa sih ekspektasi kamu sebelum masuk ke SMA Santo Petrus di Talang ini? Saya berharap kemampuan yang saya miliki gitu bisa berkembang di sini dan juga prestasi saya bisa meningkat di sini. Ya walaupun emang belum ada sih Kak gitu. Dan saya juga berharap SMA ini adalah sarana saya untuk menuju universitas negeri terfavorit gitu. Jadi apa realita yang udah kamu rasain dari ekspektasi yang kamu bayangkan sebelumnya? Lumayan sejalan sih Kak. Saya merasakan kalau di sini itu tempat saya dan saya merasa nyaman dengan keadaan di sini. Saya juga dibimbing untuk memilih universitas mana yang saya akan lalui gitu Kak. Jadi apa
hal yang buat kamu semangat untuk datang ke sekolah? Apa karena guru-gurunya yang baik dalam mengajar, atau karena ada abang kelas nih yang diincar-incar? Kan biasanya juga gitu kan, ada abang kelas yang diincar, jadi semangat untuk datang sekolah. Jadi kamu gimana nih? Enggak sih kak, karena kebetulan aku ini anak pertama kan kak. Jadi aku itu lebih berusaha dan gimana kak, biar aku bisa membanggakan orang tua aku, terlebih-lebih untuk contoh lah bagi adik-adikku kak. Sementara itu kan banyak nih sekarang omongan laki-laki kayak merendahkan cewek gitu kak. Aku juga mau ngasih tunjuk ke mereka kalau cewek itu sebenarnya bisa lebih dari laki-laki. Dan kemarin aku pulang les kak, terus jumpa nih sama orang tua, ditanya mau baru dari mana, ya dari les gitu kan. Terus dia bilang gini, semoga nanti bisa jadi presiden ya dek, kata gitu. Itu kayak buat aku makin semangat gitu kak. Jadi itu jadi motivasi lah ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang motivasi nih, setiap orang pasti punya motivasi kan, mau dari dalam diri ataupun dari luar. Jadi apa sih motivasi yang kamu pegang untuk menjadi hal atau motivasi yang kamu pegang saat belajar di sekolah ini? Biar bisa membanggakan orang tua dan jadi wanita yang berkualitas, itu aja sih. Aku mau tanya-tanya nih, gimana sih pendapat kamu mengenai anak-anak sekolah saat ini, terutama kita yang SMA ya, tentang cara belajar anak SMA sekarang yang menggunakan aplikasi Google dan terkadang tinggal menyalin aja dan langsung ditulis di buku, nggak langsung dari pemikiran sendiri. Gimana menurut kamu? Sebenarnya itu kurang efektif sih kak, dan itu berdampak buruk bagi pribadi diri sendiri. Karena ya pelajaran itu jadi nggak masuk ke otak kita gitu kan kak. Apalagi karena pandemi ya kak, jadi mereka kebiasaan untuk ya tinggal nyari di Google gitu. Kalau menurut pribadiku sih kak, aku lebih baik ya emang kita tetap mencari dari Google, tapi ya dipelajari juga gitu kak. Dan itu yang membuat sekarang anak sekolah jadi malas belajar, karena ya dikit-dikit cari dari Google aja gitu kak. Jadi kamu gimana nih? Salah satu pengguna Google atau enggak? Kalau menggunakan sih ya gunakan juga kak, cuman itu kayak aku udah benar-benar nggak tahu dan nggak tahu lagi mau ngapain ya dari Google lah kak. Sebenarnya aplikasi Google ini membantu kita ya bagi Iya, anak Kak. sekolah sekarang. Jadi gimana sih cara belajar kamu yang buat kamu semangat untuk bersekolah? Gimana ya kak, aku bukan mau menyombongkan diri, tapi sebisa aku berusaha untuk menjawab pertanyaan guru atau bertanya kepada guru kalau aku nggak ngerti gitu kak. Dan kalau bisa nih, kan sekarang kita dituntut siswa yang lebih aktif kan kak. Kalau bisa seusaha dan semampuku, aku bisa menjelaskan kepada teman-temanku gitu juga. Keren ya, cukup baik lah menjadi salah satu murid di SMA kita ini. Dan juga motivasi buat teman-teman sekalian ya untuk menggunakan Google sebutuhnya ya kan, sebutuhnya aja, jangan langsung menyalin aja ya teman-teman. Jadi gimana sih hubungan sosial kamu setelah bersekolah di SMA Santo Petrus ini? Apa lebih baik kepribadiannya atau lebih buruk gitu? Sejauh ini menurut aku lebih baik sih kak. Aku jadi mampu berbicara atau mengutarakan pendapat atau pikiranku dengan orang lain atau orang di sekitarku, dan pribadi diri sendiriku jadi lebih disiplin dan terarah gitu kak. Oh, cukup baik juga ya. Keren lah ya, keren. Jadi aku mau tanya lagi nih. Menurut pendapat kamu, gimana sih cara mengatasi siswa-siswa yang malas belajar? Seperti kita siswa-siswa ini kan terkadang malas, mager, sukanya rebahan. Iya, Kak. Jadi menurut kamu gimana sih cara mengatasi rasa malas itu bagi kita anak-anak SMA sekarang? Ingat aja mimpi kita gitu, ingat aja apa tujuan kita untuk sekolah, dan ingat juga pengorbanan orang tua kita terhadap kita hingga kita bisa bersekolah di sini. Apalagi ya SMA Santo Petrus sekolah swasta ya kak. Kakak tahu juga biayanya ya kalau di kalangan para petani lumayan sulit kak. Jadi kita harus bisa mengingat pengorbanan orang tua itu terhadap kita, dan kita juga harus mengingat apa tujuan kita sebenarnya untuk bersekolah. Ya kalau sebenarnya kita hanya mau malas-malasan terus ya lebih baik gak sekolah kan kak. Ya,
jadi kayak anak-anak berandalan gitu lah ya. Iya. Buat teman-teman semua nih, dari cara jawaban dari Meda itu menjadi motivasi juga ya bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi belajar. Apalagi kita harus mengingat keluarga kita dan orang tua kita yang sudah sungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi harus lebih rajin lagi ya belajar. Mengenai tentang kita yang harus rajin belajar, gimana sih pandangan kamu Meda tentang anak-anak SMA yang keluyuran, cabut, dan bahkan sering masuk ruang BK gitu, nggak melakukan hal yang baik di sekolahnya? Menurut kamu gimana sih pandangan kamu? Itu justru merugikan diri sendiri ya kak. Gimana ya? Mereka itu udah dikasih akal, ya dikasih semuanya apa yang mereka butuhkan sama orang tua juga, tapi tidak dipergunakan dengan baik gitu kak. Terus itu kayak gimana ya? Emang kita butuh refreshing, kita butuh hiburan, tapi itu mungkin harusnya itu secukupnya aja gitu kak untuk di saat ini. Kita itu harus fokus dengan masa depan kita. Karena ya gimana ya, kalau misalnya kita saat ini udah bermain-main, apa yang akan kita dapatkan di masa depan? Sementara ya di masa depan ya sementara dunia ini sangat luas gitu kak. Jadi gimana kalau misalnya saat ini aja kita udah nggak bisa mengatur waktu kita, mengatur diri kita sendiri, gimana nantinya? Karena yang mau kita lawan bukan cuman ya dunia nih kak, bahkan ya orang terdekat kita juga itu susah untuk kita lawan, atau misalnya pengaruh buruk dari teman gitu kak. Jadi itu sih dimulai dari pribadi diri sendiri atau pola pikir sendiri gitu kak. Oh, jadi menurut kamu gunakanlah ya waktu sebaik mungkin, Iya, gitu juga ya kan? Kayak jangan menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang nggak berguna gitu kan? Iya. Berandalan, masuk ruang BK. Jadi menurut pandangan kamu, anak-anak SMA itu harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya untuk menyempatkan waktu belajar lebih Iya, sungguh Kak. lagi. Jadi menurut Meda, gimana juga peraturan di sekolah ini? Kita mengenai peraturan dulu nih. Karena kan sekolah kita ini terkenal dengan peraturan yang disiplin yang ketat gitu loh. Iya, Kak. Gimana sih cara kamu mengikuti peraturan ini? Apakah ada rasa terpaksa atau malah kayak have fun aja gitu, santai dalam mengikuti peraturan ini? Pertama sih kayak aku udah nggak terkejut lagi ya, karena dari omongan masyarakat juga kalau SMA Santo Petrus ini disiplinnya ketat. Menurut aku itu justru hal yang positif dan sangat bagus gitu kak, karena kedisiplinan kita itu dimulai dari diri kita sendiri, dan kalau misalnya nggak ada yang ngatur kita buat disiplin ya gimana gitu kak. Karena kalau misalnya dari omongan orang tua aja kita itu susah gitu kak. Jadi ya gimana, bahkan kita bisa lebih takut atau lebih patuh ke peraturan di sekolah daripada di rumah. Jadi menurut aku ya disiplin yang ketat dari SMA Santo Petrus bagus sih kak, dan aku sangat menikmati itu. Jadi kamu have fun aja ya, santai untuk mengikuti peraturannya. Iya kak. Jadi kita lanjut ya. Gimana sih menurut kamu cara guru-guru di sekolah kita ini mengajar? Apa baik, have fun, santai, interaksinya juga seperti yang kamu katakan tadi baik. Jadi menurut kamu guru-guru di sekolah ini cara mengajarnya gimana sih? Setiap guru-guru kan berbeda kak cara ngajarnya nih. Tapi kali ini aku senang sih belajar karena guru itu berusaha untuk menjaga relasinya atau membuat relasinya dengan siswa itu jadi lebih dekat gitu kak. Misalnya kalau misalnya kita belajar nih, guru galak, kan kita loh jadi malas atau bahkan kita nggak suka sama gurunya dan mata pelajarannya juga. Tapi kali ini enggak sih kak, aku bahkan lebih menikmati karena guru di sini juga mengajar dengan rileks gitu kak, sehingga kita itu nggak takut untuk bertanya kalau misalnya nggak ngerti gitu. Jadi menurut kamu guru di sini baik lah ya? Iya, apalagi seperti yang kita ketahui, interaksi antara guru dan murid itu susah untuk terjalin. Pokoknya guru itu harus dihormatin banget. Tapi di sekolah kita ini interaksi antara guru dan murid bisa santai itu ya, seperti Iya, yang kamu rasain walaupun cuma baru 1 bulan. Jadi aku mau tanya juga nih, apalagi generasi kita yang baru-baru ini masuk ke sekolah ini kan menggunakan gadget nih, dengan elektronik atau berbagai platform yang kita gunakan untuk belajar. Menurut kamu gimana sih cara kita agar
tetap mengikuti cara belajar zaman dulu seperti menulis, membaca. Apalagi kita zaman sekarang kan malas nih membaca, maunya dari handphone aja gitu. Kalau membaca Wattpad rajin, tapi kalau baca buku tuh malas. Gimana sih menurut kamu tentang pendapat kamu tentang anak-anak remaja sekarang? Itu buruk sih Kak, termasuk juga aku nih. Jadi malas membaca, malas semuanya lah malas Kak, menulis aja malas. Ya itu untuk koreksi diri sendiri juga sih. Aku hanya mau bilang itu semua dari diri sendiri. Kita harus bisa mengatur atau memanajemen diri kita sendiri untuk dapat mempergunakan gadget dengan lebih baik lagi. Ya termasuk saya juga Kak. Jadi aku nggak bisa terlalu banyak ngasih komentar karena ya aku juga kayak gitu Kak. Menurut kamu kita harus bisa memanajemen waktu kita ya? Iya Kak. Nah, jadi mengenai manajemen waktu nih, gimana sih cara kamu memanajemen waktu agar bermain dan belajar itu tetap berbarengan gitu, kayak nggak kebanyakan bermain dan juga nggak kebanyakan belajar. Karena kalau kebanyakan belajar juga kan nanti jadi stres gitu, Iya, Kak. terbebani gitu. Menurut kamu gimana sih cara kamu memanajemen waktu kamu? Agak freak ya Kak, cuman gimana ya, aku itu buat alarm Kak di HP. Jadi misalnya aku udah atur nih, aku mau main Instagram segini gitu, jadi aku hitung dan buat alarmnya. Jadi kalau udah bunyi alarmnya, aku ganti lagi ke yang lain gitu Kak. Ya lumayan bermanfaat sih Kak, aku jadi bisa lebih teratur dan lebih terarah gitu. Keren juga ya cara memanajemen waktunya. Memanajemen waktu itu tergantung dengan diri kita juga ya teman-teman. Gimana cara kita memanajemen waktu kita biar tidak terlalu sering belajar dan tidak juga terlalu sering bermain. Karena kalau saya bilang terlalu sering belajar itu sebenarnya nggak baik juga sih kan. Kayak jadi nggak, Stres ya? jadi kayak nggak menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Kayak misalnya Meda diajak nih, Meda main yuk, kan terkadang kayak enggak belajar dulu gitu kan. Tapi kan tergantung kitanya juga. Jangan terlalu sering belajar, jangan terlalu sering bermain. Apalagi kita generasi muda yang pengennya bermain terus, nggak mau belajar gitu. Pengen eksis ya kan? Gitu, apa-apa update gitu kan. Jadi gak kerasa ini menjadi penghujung atau ujung dari podcast kita hari ini. Motivasi aplikasi media itu harus kita pikirkan atau menjadi pegangan buat hidup kita juga ya teman-teman. Apalagi kita generasi muda yang akan mengembangkan banyak hal dari mimpi-mimpi kita sebelumnya kepada kehidupan kita selanjutnya. Jadi inilah podcast pada hari ini dari saya Valencia Siambi dengan Meda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.